Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu mengenai perbedaan penting antara pengolahan kelas dan pengajaran. Nah, untuk perbedaan paling penting antara pengolahan kelas dan pembelajaran itu ada pada fokusnya, di mana pengajaran itu lebih mengarah pada penyampaian materi itu sendiri, bagaimana kita menyampaikan materi kepada peserta didik seperti itu. Sedangkan untuk pengelolaan kelas itu sendiri itu berkaitan dengan bagaimana sih suasana belajar itu dibuat agar tetap lebih tertib, nyaman dan kondusif seperti itu. Jadi contohnya itu seperti ini, guru itu mungkin mudah dan bisa itu untuk menjelaskan materi itu dengan baik gitu, tetapi jika siswa itu ribut dan tidak fokus keadaannya pada saat di kelas itu, maka pembelajaran itu akan tetap sulit berjalan seperti itu. Untuk pertanyaan kedua yaitu mengenai apakah pembelajaran itu akan berjalan baik jika pengelolaan kelas itu tidak tertata seperti itu. Tentunya pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan berjalan maksimal jika pengelolaan kelas itu tidak tertata. Nah, walaupun kita sudah menyiapkan materi itu jauh-jauh hari, karena apa? Karena suasana kelas yang berisik, tidak teratur, atau penuh gangguan itu akan membuat siswa itu sulit untuk memahami pembelajaran dari materi yang sudah kita siapkan jauh hari gitu. Jadi tentunya balik lagi, di mana pengelolaan kelas itu menjadi dasar agar proses pembelajaran itu bisa berlangsung efektif seperti itu. Kemudian nah, tentunya karena biasanya guru pemula itu karena kurang dilatih di lapangan. Jadi banyak guru pemula yang fokusnya itu menyusun materi. Jadi latihannya itu sering menyusun materi, kemudian membuat modul ajar dan menjelaskan pembelajaran. Nah, sementara untuk langsung terjun ke lapangan dan ketika mampu langsung mengelola kelas dengan baik itu biasanya itu dipelajari melalui pengalaman langsung saat menghadapi berbagai karakter siswa di kelas. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, mengapa sih anak berkebutuhan khusus itu memerlukan struktur kelas yang lebih jelas dibanding siswa lain? Nah, tentunya anak berkebutuhan khusus itu memerlukan struktur kelas yang lebih jelas. Karena apa? Karena mereka itu sering lebih merasa itu lebih nyaman dengan rutinitas yang teratur. Jadi struktur yang jelas itu tentunya dapat membantu mereka memahami apa yang harus dilakukan nih, sehingga mengurangi rasa bingung dan cemas saat proses pembelajaran seperti itu. Yang kelima, bagaimana kondisi lingkungan kelas dapat memicu perilaku tantrum anak berkebutuhan khusus. Nah, tentunya lingkungan yang terlalu ramai, kemudian suasananya panas, banyak suara keras atau perubahan mendadak itu dapat memicu tantrum khususnya pada anak berkebutuhan khusus. Nah, kondisi ini bisa membuat anak itu merasa tidak nyaman tentunya dan kesulitan mengontrol emosi, terutama jika mereka itu sensitif terhadap lingkungan sekitar seperti itu. Kemudian bagaimana kesulitan dalam mengikuti instruksi, bagaimana kesulitan dalam mengikuti instruksi sederhana dapat terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Baik, nah kesulitan mengikuti instruksi ini pada anak ABK itu bisa terjadi karena mereka itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami informasi. Jadi misalnya saat guru mengatakan ambil buku lalu kamu duduk. Nah, pada anak yang hanya melakukan satu instruksi saja. Jadi dia hanya mengambil buku saja. Nah, karena apa? Karena ia belum mampu memproses dua perintah sekaligus seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan ketujuh, pengelolaan itu dari tiga tujuan utama pengelolaan kelas, ya, seperti aman, kemudian prediktif dan mandiri. Nah, mana yang paling penting? Nah, tentunya tujuan yang paling penting adalah lingkungan yang aman. Nah, jika anak itu sudah merasa aman secara fisik dan emosional, nah mereka itu akan lebih mudah tenang dan percaya dirinya itu muncul. Dan bahkan
ketika belajar pun mereka siap gitu, dimana rasa aman juga itu menjadi dasar agar tujuan lain seperti prediktif yang tadi dan mandiri pun dapat tercapai. Kemudian yang ke-8, seperti apa sih bentuk lingkungan? Bentuk lingkungan kelas yang benar-benar aman bagi anak ABK itu baik secara fisik maupun emosional. Nah, menurut saya lingkungan kelas yang aman bagi anak ABK adalah kelas yang tentunya tertata rapi, tidak terlalu bising dan memiliki aturan yang jelas. Nah, selain itu guru dan teman-temannya pun juga perlu menunjukkan sikap yang menghargai, tidak mengejek tentunya, dan mau membantu agar anak itu merasa diterima secara emosional. Untuk pertanyaan yang 9, itu perasaan seorang anak ABK jika berada di kelas yang tidak memiliki jadwal atau rutinitas yang jelas. Tentunya anak itu akan merasa bingung, cemas, atau tidak nyaman gitu jika berada di kelas tanpa jadwal dan rutinitas yang jelas. Mereka mungkin sulit menyesuaikan diri karena apa? Karena tidak tahu kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk pertanyaan yang ke-10, bagaimana cara guru dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri melalui pengelolaan kelas? Nah, guru itu dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri dengan membuat aturan dan rutinitas yang konsisten. Nah, contohnya gini, guru bisa memberi latihan sederhana, kemudian ketika kita puji saat anak berhasil melakukan tugas sendiri, kemudian seperti merapikan alat belajar atau mengikuti jadwal tanpa dibantu, seperti itu. Untuk pertanyaan yang ke-11, menurut Anda apa yang terjadi pada seorang anak ketika mengalami sensory overload? Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri. Baik. Menurut saya, anak yang mengalami sensory overload atau terlalu banyak gitu menerima rangsangan sekaligus seperti suara, kemudian cahaya atau keramaian, tentunya akibat pada anak tersebut itu akan merasa panik, tidak nyaman dan sulit fokus. Nah, bahkan menangis atau marah karena tubuh dan pikirannya itu terasa kewalahan karena terlalu banyaknya sensorik seperti itu, yang terlalu banyak sensorik yang merangsang sekaligus seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang ke-12, apa pandangan Anda? Apakah semua perilaku mengganggu pada anak berkebutuhan khusus itu menunjukkan kenakalan? Jelaskan alasan Anda. Baik. Tentunya tidak semua perilaku mengganggu pada anak berkebutuhan khusus itu menunjukkan kenakalan. Nah, kadang-kadang perilaku tersebut itu muncul karena anak kesulitan berkomunikasi, kemudian merasa tidak nyaman, bingung, atau tidak mampu mengendalikan emosinya. Jadi, guru pun perlu memahami penyebab perilaku itu terlebih dahulu sebelum menilai anak itu nakal. Untuk pertanyaan ke-13, bagaimana menurut Anda pencahayaan kelas dapat mempengaruhi kenyamanan belajar siswa anak berkebutuhan khusus? Baik. Pencahayaan kelas sangat mempengaruhi kenyamanan bagi belajar anak berkebutuhan khusus. Nah, cahaya yang terlalu terang tentunya itu membuat beberapa anak merasa silau dan tidak nyaman. Sedangkan pencahayaan yang cukup dan lembut itu membuat anak lebih tenang dan lebih fokus, seperti itu. Kemudian apakah warna pun kelas berpengaruh terhadap fokus belajar? Tentu warna kelas pun itu sangat berpengaruh gitu. Dimana apabila di kelas itu terlalu warnanya itu terlalu mencolok, nah itu tidak baik karena itu akan membuat anak itu gampang terdistract gitu. Sedangkan warna yang lebih lembut kemudian nyaman itu dapat membantu suasana kelas terasa lebih tenang, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-15, menurut Anda cara sederhana yang bisa dilakukan guru untuk mengurangi kebisingan di kelas itu seperti apa? Mungkin salah satu cara sederhana yaitu untuk mengurangi kebisingan adalah dengan membuat aturan berbicara, bisa dengan cara bergantian, kemudian mengatur posisi duduk, dan menggunakan suara guru yang lebih tenang gitu. Kemudian bisa juga guru itu membuat atau memberikan isyarat tertentu, jadi agar siswa itu tahu kapan harus diam dan fokus, seperti itu. Kemudian pertanyaan ke-6, menurut pendapat Anda, apakah penggunaan alat seperti Ermus itu penting bagi ABK? Penggunaan Ermus itu tentunya cukup penting bagi anak berkebutuhan khusus, terutama yang sensitif terhadap suara, di mana alat tersebut itu dapat membantu mengurangi kebisingan sehingga anak itu merasa lebih nyaman, tidak mudah stres, dan lebih fokus tentunya untuk mengikuti pembelajaran. Untuk pertanyaan yang nomor 17 itu mengenai teknologi seperti AI itu penting dalam pengelolaan kelas ABK. Jelaskan pandangan Anda. Untuk teknologi
teknologi seperti AI itu tentunya cukup penting untuk dalam pengolahan kelas anak berkebutuhan khusus ya, karena itu sangat membantu guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan anak setiap anak gitu, pada setiap anak. Nah, misalnya AI ini bisa membantu membuat media belajar yang lebih menarik atau memberi latihan sesuai kemampuan siswa seperti itu. Harus didampingi oleh guru ya, agar anak pun ketika menggunakan gitu kan, apabila anak di kelas itu sudah bisa diajak untuk menggunakan AI atau komputer, itu anak tidak tergantung pada teknologi seperti itu. Kemudian nomor 18 itu bagaimana menurut Anda responon verbal seperti lampu redup itu dibandingkan teguran verbal dalam mengendalikan kelas? Responon verbal seperti lampu diredupkan atau isyarat misalkan tangan sering lebih efektif gitu dibanding teguran verbal, terutama untuk ABK yang sensitif terhadap suara atau mudah cemas. Nah, cara tersebut terasa lebih tenang dan tidak membuat anak merasa dimarahi dan tetap di depan teman-temannya seperti itu. Nomor 19, apakah pengaruh suhu ruangan ini benar-benar mempengaruhi perilaku siswa? Suhu ruangan ini memang mempengaruhi perilaku siswa. Nah, ruangan yang tentunya terlalu panas itu dapat membuat anak itu lebih lelah, gelisah, dan sulit fokus. Nah, sedangkan ruangan yang nyaman, sejuk itu dapat membantu siswa lebih tenang dan siap belajar. Untuk pertanyaan terakhir, itu apakah penggunaan AI di kelas ini lebih banyak manfaat atau risikonya seperti itu? Baik, untuk penggunaan AI itu sendiri, terutama di kelas, tentunya lebih banyak manfaatnya jika digunakan dengan tepat. Nah, AI itu dapat membantu guru mencari materi, membuat media pembelajaran, dan eh, menyesuaikan kegiatan belajar dengan kebutuhan siswa. Nah, namun ada juga resikonya, seperti siswa menjadi kurang mandiri atau terlalu bergantung pada teknologi. Karena itu AI itu sebaiknya dijadikan alat bantu, bukan pengganti peran guru seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.